Pernah gak sih pas lo lagi ngejalanin hari lo nih ya, yang awalnya biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba ada aja satu kejadian yang kayak duar gitu, dan akhirnya malah bikin lo bete seharian. Gue sih pernah ya ngerasain gitu, dan mungkin baru-baru ini juga ngerasain itu gitu. Dan sebenarnya hal kayak gitu normal gak sih? Atau hal kayak gitu tuh jadi masalah yang perlu dicari tahu kenapa bisa kayak gitu? Dan sebenarnya ya jawabannya singkatnya ya, kalau ini dibiarin terus ya bisa jadi sebuah masalah gitu. Karena ternyata kalau kita cuma fokus ke hal-hal negatif, itu bisa punya dampak yang biasanya negatif juga, terutama ke kesehatan mental kita. That's why di video ini gue bakal ngejelasin kenapa sih kadang kita terlalu fokus ke hal yang negatif ketika ada masalah. So, lo tonton terus videonya sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya, dan gue juga bakal ngasih kode promo nih yang bisa lo pakai buat dapetin potongan harga di layanan 1%. Oke? Nah, kalau misalnya kita kasih definisi hal yang lo rasain gitu ya, di kejadian-kejadian yang tadi gue bilang, lo sehari fine-fine aja gitu ya, terus tiba-tiba ada masalah, itu namanya adalah mental filtering. Kalau diterjemahin, itu arti harafiahnya adalah penyaringan mental. Nah, tapi ke belakangnya sebenarnya gue bakal pakai ya bahasa Inggris aja ya, biar enak, mental filtering. Sebenarnya mental filtering itu apa sih? Mental filtering itu termasuk ke dalam cognitive distortion, atau pola pikir yang salah sebenarnya. Pola ini termasuk yang kalau dibiarin aja dan gak dibenahin, sebenarnya bisa ningkatin kemampuan orang untuk mengalami gangguan kecemasan atau bahkan depresi. Nah, mental filtering ini biasanya nih terjadi ketika lo cuma bisa fokus ke hal yang negatif yang terjadi dalam hidup lo saat itu. Sampai-sampai lo mengabaikan hal-hal positif yang sebenarnya juga terjadi. Misalnya kayak tadi, lo cuma fokus ke kesalahan lo, atau ke kegagalan lo, atau ke kebetean lo aja hari ini. Tapi nggak ke apa achievement lo, dan apa juga hal happy yang memang udah lo coba lakuin sih di hari ini gitu. Atau ternyata bahwa faktanya lo juga dapat kabar baik saat itu gitu kan, dibandingkan hanya kabar buruk. Nah, meskipun mental filtering ini berguna di beberapa situasi, ketika lo fokus ke memang ya hal yang lo anggap penting doang nih di hari itu, ini sebenarnya dampaknya adalah bikin lo jadi nggak ngelihat gambaran utuh. Jadi kalau misalnya kita fokus ke yang negatifnya doang, ya kita nggak dapat gambaran utuh dari hari itu dong, gitu. Kalau kita ngomongin pakai analoginya gitu ya, mental filtering itu ibarat kayak lo netesin tinta ke satu kolam yang isinya air. Kalau kita anggap tinta itu sebagai hal yang negatif, dan air itu adalah pikiran lo, hasilnya ya air yang sebelumnya itu yang jernih, malah jadi keruh karena tinta itu tadi. Padahal mungkin hidup lo udah enak banget gitu ya. Tapi karena lo mikirin satu tinta itu doang, jadinya hidup lo kerasanya nggak bahagia gitu. Padahal sebenarnya otak kita tuh bisa kok nggak ngeproses hal negatif itu, ibarat tinta yang jatuh ke air gitu. Ya udah, namanya juga tinta doang dan nanti juga bakal larut gitu kan. Tapi hal ini ya butuh usaha lebih sih, yang bakal gue bahas nanti. Nah, ngelakuin mental filtering itu memang mudah dalam jangka pendek. Emang lebih enak sih kalau kita nyalahin suatu hal spesifik gitu. Atau kalau kita kayak mikirin satu hal itu aja yang memang lagi kita pentingin. Ya, dan ini memang mudah dilakukan karena ya emang manusia basically kayak gitu kan. Dan kita juga nggak pernah belajar soal ini. Dan akhirnya ya kita jadi fokus ke situasi yang cenderung mungkin kurang menyenangkan sebenarnya. Jadinya lebih cenderung nyalahin keadaan gitu. Wah, orang tua gue gak bisa beliin ini, orang tua gue gak bisa beliin itu, SNMPTN gue gak lolos gitu ya. Terus kayak mungkin kita di kerjaan juga bete gitu, dan lain sebagainya. Kita jadi banyak nyalahin hal-hal negatif yang di luar diri kita. Tapi ya, again ya, yang tadi gue bilang, kalau kita fokus ke hal yang negatif aja, ini bisa bikin kita ya tambah buruk gitu soal diri kita sendiri, dan malah munculin rasa cemas dan overthinking. Nah, hal ini akhirnya berkembang jadi lingkaran yang gak ada ujungnya, jadi lingkaran setan gitu ya. Lo gara-gara mikir negatif jadinya kerasa negatif dan lain sebagainya, dan seterusnya muter aja gitu terus. Akhirnya ya jadi takut hal buruk itu kejadian beneran, dan ya udah gak ada solusinya gitu pada akhirnya. Jadinya kayak overthinking yang gak berhenti-berhenti. Dan buat jangka panjang, ketika lo menganggap hal-hal negatif itu adalah realita hidup lo gitu ya, bukan cuma persepsi lo aja, secara gak sadar lo bisa jadi terbiasa buat ngejadiin hal-hal mental filtering tadi untuk jadi alasan buat lo gak berubah dan gak ngambil action dalam hidup lo gitu. Jadinya lo udah terbiasa jadi victim gitu sih. Nah, kalau misal lo ngerasa ini terjadi di lo, sebenarnya ya nggak masalah sih. Ya toh basically kita juga nggak pernah kan belajar ini di sekolah. Dan gue juga mau ngasih tahu bahwa ya lo nggak sendirian kok gitu.
Hal ini terjadi di banyak orang dan kabar baiknya memang lo bisa kok untuk mengubah kondisi lo ini. Caranya dengan beberapa hal yang bakal gue jelasin. Ya itu juga alasan kenapa 1% ada sih. Ya sebagai life school kita pengen ngajarin berbagai macam hal penting dalam hidup yang mungkin belum lo pelajari di sekolah. Oke? Apa aja cara-caranya? Yang pertama, lo coba deh buat slow down gitu. Ambil waktu lebih buat ngeliat situasi atau kejadian tuh dari dua sisi. Ingat kalau tiap cerita tuh pasti punya sudut pandang lain. Jadi pasti ada plus minusnya gitu. Kalau misalnya lo ngebanding-bandingin sama orang lain pun pasti ada plus minusnya. Abis itu lo bisa bikin untuk lo kenal tentang pikiran lo, yang mana yang ngebantu, yang mana yang fakta gitu ya, yang mana yang cuma asumsi doang, dan yang mana yang memang gak ngebantu lo sama sekali. Nah, dengan lo kenal sama pikiran lo yang beberapa hal tadi ya, itu bisa ngebuat lo gak reaktif dan gak emosional terhadap kejadian di hidup lo. Jadi lo punya yang namanya emotional stability. Nah ini juga bisa lo latih sebenarnya dengan menerapkan filosofi santuy. Kayak di video yang udah gue bahas sebelumnya tuh, itu seru banget tuh filosofi santuy. Dan setelah lo cukup tenang, lo bisa coba latihan untuk ngelakuin hal kedua, yaitu gratitude practice. Atau lo coba bersyukur sih sebenarnya. Coba biasain buat inget apa sih hal baik yang terjadi ke diri lo hari ini. Dan ini tuh gak perlu hal yang gede banget gitu ya. Sesimpel misalnya makanan lo hari ini cukup enak gitu. Atau lo berhasil bangun dari kasur atau enggak. Atau lo berhasil ngisi presensi gitu, ngisi absen pas kuliah online atau enggak. Dan lo bisa nyatet ini di diary atau agenda lo. Atau ya sesimpel mikirin itu aja sih gitu. Dan dengan lo memperhatikan hal-hal baik yang terjadi pada diri lo juga bakal terlatih buat ngelihat sesuatu gitu ya dari sudut pandang lain. Nah ini juga bakal ngebantu lo buat mengurangi mental filtering yang tadi gitu. Yang ketiga, belajarlah buat menghargai diri lo sendiri. Kadang kita tuh cuma fokus ke kritik yang ngebikin kita sedih aja gitu. Tapi kita suka lupa buat denger apresiasi gitu terhadap kita. Dan juga pujian dan achievement yang udah kita dapetin gitu sih. Coba kasih deh penghargaan lebih ke hal-hal yang udah lo lakuin. Dan ya ke hal-hal yang memang lo tuh pantas gitu untuk ya bahagia tentang itu. Seminimal itu aja dulu gitu. Dan kalau kita ngomongin soal masa depan tuh pasti memang dipenuhi sama hal yang sifatnya gak pasti gitu ya. Jadi udah pasti gak pasti gitu. Dan gue sadar bahwa hal itu memang bikin kita takut dan cemas kan. Apalagi kalau memang kita punya kecenderungan buat ngelakuin mental filtering tadi. Kebanyakan fokus ke yang negatif doang. Tapi wajar kok ya. Intinya sih ketiga hal tadi yang gue kasih tahu memang cara-cara secara mandiri yang bisa lo lakuin buat nguranginnya. Meskipun itu berat, kemampuan itu gue yakin ya, itu bakal ngebantu lo dan menguntungkan lo sih di jangka panjangnya. Dan ini juga bisa banget lo asah secara praktis dengan lo dengerin penjelasan dari orang-orang yang bisa ngebantu lo gitu. Kayak misalnya apa? Kayak misalnya mentor dan psikolog 1% yang tanggal 3 April nanti bakal ngisi webinar soal gimana caranya lo bisa mengatasi kecemasan soal masa depan. Nah kalau lo sering overthinking, lo sering mikir negatif, lo sering kayak wah mikir yang enggak atau fokus ke yang negatif doang, saran gue lo ikut webinar ini sih. Webinar ini bakal ngebahas tentang gimana caranya mengatasi kecemasan berlebihan dan ketidakpastian di masa depan. Nah nanti pembicaranya ada Kak Maida, psikolognya 1% dan juga Mahari, mentornya 1%. Nanti ada 2 sesi webinarnya dan 2 sesi itu bakal ngebantu lo buat belajar lebih banyak dan juga lebih praktis buat mengatasi kecemasan yang lo alami, khususnya soal masa depan. Nah selain dapat materinya, yang menurut gue penting juga adalah lo bakal dapat rekaman webinarnya dan juga psikotes. Nah jadi psikotes ini bakal ngebantu lo buat kenal diri lo lebih dalam, terutama tentang kecemasan dan ya overthinking terhadap ketidakpastian masa depan gitu. Nanti juga lo bakal dapat worksheet. Untuk apa? Untuk lo mengatasi kecemasannya kayak gimana. Nanti juga lo bisa diskusi sama mentor 1%, sama psikolog 1% langsung gitu ya, sama orangnya. Dan lo bakal masuk ke grup komunitas Telegram gitu, dimana nanti bakal ada diskusi lanjutan juga. Nah kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut, langsung aja ya klik link di description box buat daftar. Dan jangan lupa untuk masukin kode promo ini yang tadi udah gue janjiin ya di layar. Jangan lupa ya ketika check out, masukin biar lo bisa dapet diskon spesial dari 1% ya. Intinya, mental filtering ini sebenarnya jadi salah satu alasan kenapa kita terkadang cuma bisa fokus ke hal negatifnya aja. Padahal sebenarnya banyak juga hal positif di sekitar kita yang juga bisa kita perhatiin dan apresiasi. So, kenapa nih nggak mulai dari sekarang? Ya, ayolah mulai dari sekarang. Jadi kalau misalnya hari lo itu buruk, atau misalnya lo tiba-tiba mikir bahwa kehidupan lo atau hari lo itu buruk, coba inget deh, kalau hidup lo tuh nggak cuma hari buruk kok, dan kalau hari ini nggak semuanya buruk kok. Gitu, oke? Mungkin akhir kata, semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo untuk belajar dan berkembang jadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. As always, gue Evan dari 1%, well, gue tunggu lo di webinar 1%, oke? Thanks.